Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Kedua mata Nyai Aminah membulat mulai memerah. Kedua tangannya mengepal kuat-kuat. Dia sedang berusaha menahan emosi yang semakin meledak-ledak. Manakala sesosok perempuan dengan luka jeratan tambang yang menganga dan bola mata yang hanya tinggal satu itu tengah berdiri tepat di belakang putranya, Subagja. Dia tidak takut, malah nampak melihat sosok perempuan itu dengan pandangan jijik. Bahkan untuk menyebut nama Sinta saja, Nyai Aminah tidak mau. Sosok hantu Sinta tersenyum menyeringai pada Nyai Aminah, memperlihatkan deretan giginya yang meruncing dan seketika mengeluarkan darah yang nampak menghitam. Lagi-lagi, bukannya takut, namun Nyai Aminah dibuat marah dan semakin merasa jijik pada Sinta. Subagja memperhatikan gelagat aneh Nyai Aminah. Ternyata, Subagja tidak pernah sadar bahwa selama ini Sinta selalu mengikuti dia kemanapun. Dan Nyai Aminah masih belum menemukan bagaimana caranya melepaskan. "Bu, ada apa?" tanya Subagja pada Nyai Aminah. "Tidak, Nak. Tidak ada apa-apa. Nanti setelah 3 hari, Ibu akan menjemput kamu dan Sekar. Lalu kita akan mengunjung Ria terlebih dahulu." "Baik, Bu. Selama itu aku berjanji akan menjaga Sekar." Nyai Aminah tersenyum puas, lantas berpamitan pada Subagja, Sekar, dan Ningsih. Sementara Bagus masih belum juga pulang. Setelah kepergian Nyai Aminah, Sekar mulai melontarkan pertanyaannya pada Subagja. Terlebih, Sekar melihat kedua mata Subagja sembab seperti habis menangis. "Kang, ada apa? Apa yang kalian bicarakan?" "Tidak, Neng. Tidak ada apa-apa. Kami tidak membicarakan hal penting. Hanya obrolan anak dan ibu pada umumnya." "Kang tidak berbohong?" tanya Sekar memastikan. "Tidak, Neng." Subagja tersenyum lantas memeluk erat tubuh Sekar. Dia sadar, Sekar pasti tahu jika dia sedang berbohong. Namun belum waktunya untuk menjelaskan semuanya pada Sekar. Subagja masih menunggu waktu yang tepat. Sudah 3 hari setelah hari pernikahan Subagja dan Sekar. Tepatnya hari ini, Sekar akan diboyong oleh Subagja untuk tinggal dan menetap di rumahnya di desa Rawabodas. Pagi-pagi sekali, Subagja sudah sibuk mempersiapkan apa yang akan mereka bawa. Sementara Sekar nampak masih keberatan untuk meninggalkan rumah Ambu dan bapaknya. Sebisa mungkin, Ningsih meyakinkan putrinya bahwasanya memang itu sudah menjadi resiko dan kewajiban setiap seorang istri. Namun Sekar masih berat hati. Bukannya membantu Subagja menyiapkan barang-barang, malah sedari tadi Sekar hanya terus duduk sambil memeluk lengan Ningsih di sebelahnya. "Neng, bantu Kang Subagja, jangan berdiam di sini," tanya Bagus. "Tidak, Pak. Kang Baja sendiri tidak mau dibantu. Sekar mau di sini saja sama Ambu." Sekar malah semakin mempererat pelukannya pada tangan Ningsih. Ningsih hanya tersenyum karena memang tahu bagaimana sikap dan sifat putri sematawayangnya itu. Bagus hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Akan percuma jika terus memaksakan kehendak pada Sekar, karena memang Ningsih pasti akan membelanya. Dari kejauhan, 2 mobil sedan berwarna hitam datang, memasuki halaman rumah Bagus. Sekar yang menyadari bahwa itu adalah mobil ibu mertuanya pun segera bergegas menuju kamar, memanggil Subagja. Lantas mereka pun menuju teras rumah untuk menyambut kedatangan Nyai Aminah. Nyai Aminah turun dari mobil setelah seseorang anak buahnya membukakan pintu mobil. Masih dengan pakaian ciri khas wanita ningrat tanah Sunda. Memang seperti itu pakaian sehari-hari Nyai Aminah.
Nyai Aminah berjalan anggun menuju rumah Bagus dengan 3 orang laki-laki berpakaian serba hitam yang mengekor di belakangnya. "Selamat datang, Nyai," sambut Bagus. Nyai Aminah hanya mengangguk pelan, lantas tersenyum pada Sekar dan Subagja yang berdiri di belakang Bagus dan Ningsih. Lantas Subagja dan Sekar pun mencium punggung tangan Nyai Aminah. Bagus lantas mempersilahkan besannya itu menuju ruang tamu. Sementara anak buah Nyai Aminah sibuk memindahkan barang-barang Subagja dan Sekar ke dalam mobil. "Lebih baik kita cepat pergi, karena ada beberapa masalah yang harus diurus oleh Subagja. Maafkan jika kami terlalu terburu-buru," ucap Nyai Aminah pada Bagus dan Ningsih. Nyai Aminah lantas berpamitan, sementara Sekar menangis. Air mata yang sedari tadi sudah dia tahan kini tidak dapat dibendung lagi. Ningsih pun memeluk erat putrinya. "Sudah sayang, kita tidak berpisah, hanya berjauhan sementara waktu. Kamu bisa mengunjungi Ambu dan Ambu pun bisa mengunjungi kamu jika rindu." Ningsih pun tidak dapat membendung air matanya. Sepasang ibu dan anak itu pun akhirnya larut dalam suasana haru. Ningsih tetap menatap mobil sedan hitam yang membawa Sekar pergi, hingga mobil itu sudah tidak nampak di pelupuk matanya. "Pak, kenapa firasat buruk selalu hadir dalam hati Ambu? Apalagi kejadian-kejadian yang terjadi sebelum dan setelah Sekar menikah. Ambu takut, Pak. Apa semua ini karena pamali yang kita langgar? Pamali jika sepasang pengantin memakai baju berwarna hitam. Apalagi Sekar dan Subagja mengenakannya saat hijab kabul." Bagus menghela napas dalam setelah mendengar perkataan dari Ningsih. Dia lantas memeluk pundak wanita yang sudah dia nikahi selama 26 tahun lamanya. "Sudahlah, Bu. Jangan terlalu dipikirkan. Kita berdoa saja. Semoga hal baik selalu datang pada Sekar." Akan tetapi, Bagus tidak meneruskan ucapannya. "Akan tetapi kenapa, Pak?" Mbak Dadang, dia berpesan agar kita jangan melepas tangan begitu saja dari Sekar. Kita harus rajin mengunjunginya dan memantau kabarnya. Karena Mbak Dadang pun sama sepertimu, memiliki firasat buruk. Dan beliau pun meminta jika ada sesuatu yang terjadi pada Sekar, kita harus memberitahu pada Abah Dadang. Sebisa mungkin dia akan menolong. Mudah-mudahan firasat buruk yang aku dan Abah Dadang rasakan itu salah ya, Pak. "Iya, Bu. Mudah-mudahan. Kita berdoa saja pada Gusti Agung." Bagus lantas menuntun Ningsih ke dalam, karena sedari tadi air mata Ningsih sudah tidak dapat dibendung lagi. Mobil yang ditumpangi oleh Sekar semakin melaju jauh meninggalkan rumahnya. Rumah di mana dia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh Bagus dan Ningsih. Air mata Sekar menetes, namun sesegera mungkin dia menghapus air mata itu. Sebab tidak ingin Nyai Aminah yang duduk di sebelahnya melihat dia menangis. Sementara Subagja memilih duduk di samping pengemudi. Hingga akhirnya gapura desa Kencana sudah mereka lewati. Tinggal sekitar 3 km lagi mereka akan sampai di desa Rawabodas. Namun sesuai yang dikatakan Nyai Aminah, bahwa mereka akan menuju rumah Imas terlebih dahulu. Sekar terkejut manakala jalan yang mereka tempuh bukan jalan menuju desa Rawabodas. Beberapa kali Sekar menoleh ke jendela. Nyai Aminah yang berada di sampingnya pun menyadari kegelisahan Sekar. "Neng, kita akan berkunjung ke rumah Nyai Ira. Sebelum pulang ke rumah, Ibu ingin melunasi bayaran merias pria Imas, karena kemarin baru hanya DP-nya saja." Sekar mengangguk, menuruti apa yang dikatakan oleh mertuanya. Subagja yang melihat Sekar lewat kaca di depan mobil pun tersenyum. Hampir 1 jam perjalanan mereka, hingga akhirnya mereka memasuki wilayah di perkebunan sawit.
Sekar tetap mengedarkan pandangan ke segala penjuru karena baru kali itu dia menyambangi daerah tersebut. Dan dia pun tidak tahu sedang berada di mana. Setelah melewati area perkebunan sawit, mobil pun memasuki sebuah hutan kecil yang dipenuhi oleh pohon jati. Atau bisa dibilang ini adalah perkebunan jati. Apa mungkin Ria Imas tinggal di sini? Namun jika dilihat dari gaya busananya, dia nampak seperti orang kota. Batin Sekar dalam hati. Setelah melewati kebun jati, akhirnya mereka sampai di salah satu rumah besar yang dihimpit oleh pohon jati di kanan dan kirinya. Rumah mewah bergaya klasik itu didominan oleh warna putih, dengan 2 pilar besar sebagai penyangganya. Mobil berhenti tepat di halaman rumah tersebut. Lantas mereka semua turun, tidak terkecuali Sekar dan Subagja. Nyai Aminah tersenyum memandangi rumah tersebut. Dengan senyuman kecil, Sekar membalas tatapan Nyai Aminah padanya. Kaki Sekar mulai menginjak rerumputan yang tumbuh subur di halaman luas itu. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa Sekar merasa diawasi beribu pasang mata dari balik pohon jati yang menjulang tinggi. Oleh sebab itu, bulu tengkuk Sekar seketika merinding dibuatnya. Padahal matahari masih teramat gagah bertengger di cakrawala. Mereka kini berada di hadapan sebuah pintu jati berukuran besar, dengan sebuah ukiran kepala singa di tengah kedua belah daun pintu. Nyai Aminah lantas mengetuk pintu itu pelan. Selang beberapa detik, pintu yang terlihat amat kokoh itu pun terbuka. Ria Imas nampak tengah duduk di salah satu deretan sofa besar berwarna merah nyala. Sekar terheran, karena jika Ria Imas duduk di sana, lantas siapa yang membukakan pintu sebesar ini? Setelah ia masuk beberapa langkah ke depan pun, dia tidak melihat siapapun di balik pintu. Tidak ada yang membukanya. Ria Imas berdiri, lantas menyalami Nyai Aminah dengan senyuman yang menggembak. Mereka nampak sekali akrab. Tidak seperti tidak ada lagi kecanggungan di antaranya. Sekar yang menatap mereka berdua nampak terheran-heran. Karena sikap, sifat, dan bahkan cara berpakaian Ria Imas berbeda dengan apa yang dilihat saat pertama berjumpa dengannya. Ria Imas yang waktu itu merias dirinya nampak kaku, dingin, dan tidak banyak bicara. Ria, terima kasih ya telah membuat menantuku teramat cantik di saat hari pernikahannya, kata Nyai Aminah memulai obrolan di antara mereka. Namun Ria Imas malah nampak mengerutkan dahinya, dan ekspresi kebingungan nampak jelas terpampang di wajahnya. Merias? Loh, bukannya kedatanganmu kemari untuk meminta aku merias calon istri Subagja? Mendengar ucapan Ria Imas, Nyai Aminah terkejut bukan kepalang. Kedua matanya membulat. Ekspresi serupa pun ditunjukkan oleh Sekar dan Subagja yang terduduk tepat di hadapan Nyai Aminah. Jangan bercanda, Ria. Kamu sudah merias Sekar yang kini sudah sah menjadi istri Subagja 3 hari yang lalu. Ria Imas semakin kebingungan mendengarnya. Seketika ia memejamkan mata dan lantas bangkit dari duduknya, kemudian masuk ke dalam kamar yang tepat berada di sebelah kanan ruang tamu. Ria Imas kembali dengan membawa gumpalan benang berwarna hitam yang nampak sudah lusuh. Nyai, kamu sudah kecolongan. Berhati-hatilah. Setan itu telah mempermainkan kita. Nyai Aminah seketika bangkit dari duduknya. Rona wajahnya memerah, seolah benar-benar dalam keadaan murka. Kedua tangannya mengepal kencang. Urat-urat tangannya nampak mulai menegang. Seketika Nyai Aminah berteriak histeris. Lengkingan teriakannya begitu amat memekakkan telinga. Sekar semakin kebingungan melihat tingkah Nyai Aminah. Sementara Subagja menundukkan kepalanya dalam-dalam. Entah mengapa, dia terlihat seperti diterpa rasa kekecewaan yang amat mendalam. Ria Imas berjalan gontai menuju Sekar. Kemudian ia duduk tepat
tepat di sebelah Sekar, memperhatikan sejengkal demi sejengkal seluruh tubuh Sekar. Lantas Ria Imas tersenyum dan mengusap lembut ujung kepala Sekar yang kini mulai nampak tidak nyaman dengan tingkah Ria Imas. "Neng Gelis, apa tidak ada sesuatu yang mengganggumu?" "Tidak, Nyai," jawab Sekar dengan sedikit ragu. Jangan panggil aku Nyai. Panggil saja Ria." "Baik, Ria." Nyai Ima yang masih nampak kesal kini pun menatap tajam pada Subagja. Subagja yang tahu akan gelagat sang ibu lagi-lagi hanya mampu menundukkan pandangannya. "Sungguh, tidak ada hal aneh yang kamu lihat sebelum atau saat acara pernikahan kalian?" Sekar bingung. Apakah dia harus menjawab pertanyaan Ria Imas perihal sosok nenek tua yang menerornya beberapa hari sebelum acara pernikahan? Ia lantas menatap Subagja yang masih duduk kaku di sisinya. Subagja menatap Sekar. Ia tersenyum dan mengangguk pelan. Sekar mengerti. Itu adalah isyarat agar dia menceritakan semuanya pada Sekar. "Sebenarnya, beberapa hari sebelum acara pernikahan, aku sempat diteror oleh sosok nenek tua yang mengerikan, Ria." "Nenek tua?" Ria mengerutkan dahinya. "Iya, namun kata bapak dan ambu, itu hanya halusinasi aku saja. Sebab terlalu stres dan lelah. Sepertinya ucapan ambu dan bapak benar. Karena sesudah itu, tidak ada lagi teror yang terjadi. Dan aku merasa bahwa sosok nenek tua itu memang hanya imajinasi saja." Ria Imas mengangguk. Ia lantas beradu tatapan dengan Nyai Aminah yang nampak sedikit lebih tenang. "Sepertinya apa ucapan kedua orang tuamu benar, Neng. Karena tidak ada apa-apa yang mengikutimu atau aura jahat yang menyelimutimu. Akan tetapi, Subagja, kenapa dengan Akang, Ria?" tanya Sekar penasaran. "Dia masih diikuti sosok perempuan jahat. Sudah beberapa cara kami coba untuk menghilangkannya. Namun benalu itu malah semakin tumbuh subur karena terus disirami." Nyai Aminah tiba-tiba menjawab pertanyaan Sekar dengan sesekali melemparkan pandangan kekesalan pada Subagja. Sekar masih belum mengerti apa yang dimaksud dengan benalu tumbuh subur karena masih terus disirami. Teka-teki dalam pikiran Sekar semakin rumit. Apa yang sebenarnya tidak dia ketahui dari Subagja? Sudah, jangan memaksakan. Yang terpenting, setan perempuan itu tidak akan mencelakai Subagja. Justru yang aku takutkan adalah Sekar, sambung Ria Imas. "Lalu aku harus bagaimana, Ria?" tanya Sekar kembali. "Tenang, Neng. Aku akan memberikan sebuah candid atau jimat padamu. Selama kamu menyimpannya, setan itu tidak akan pernah bisa menyentuhmu. Namun dengan syarat, selama nanti kamu berada di rumah Nyai Aminah, patuhilah semua aturannya. Jangan pernah satupun kau langgar. Untuk lebih jelas, mungkin nanti mertuamu sendiri yang akan menjelaskannya." Nyai Aminah mengangguk, tanda setuju dengan ucapan Ria Imas. Kemudian Ria Imas kembali ke kamar tersebut, dan mereka bertiga masih larut dalam keheningan. Tidak ada yang berbicara. Terlebih, gelagat aneh Subagja yang sedari tadi hanya terus menunduk. Setelah 20 menit, Ria Imas lantas kembali, sembari membawa sebuah kalung yang terbuat dari beberapa helai benang hitam. Di tengah kalung tersebut terdapat sebuah liontin dari perak bergambar bunga melati kecil. Ria Imas lantas memberikan kalung tersebut pada Sekar. "Ini, simpanlah ini
ditumpukan paling bawah bajumu nanti. Dan pada hari atau malam-malam tertentu, kamu harus memakainya. Nyai Aminah akan memberitahukanmu saat kamu harus memakai kalung ini. Kalung itu kini digenggam erat oleh Sekar. Batinnya berkecamuk, karena sedari dulu keluarganya tidak pernah memakai jimat atau apapun. Mereka lebih percaya pada pertolongan dan lindungan Gusti Allah. Bagus dan Ningsih selalu menanamkan tauhid pada diri Sekar. Dia tahu bahwa benda yang kini tengah berada dalam genggamannya adalah salah satu dari bentuk kemusyrikan. Dia bingung. Jika menolak, pasti Nyai Aminah akan murka padanya. Oleh sebab itu, Sekar hanya menurut saja dengan apa yang diucapkan oleh Ria Imas. Kemudian Ria Imas meminta Sekar dan Subagja untuk menunggu di mobil. Ada yang ingin dia bicarakan empat mata dengan Nyai Aminah. Akhirnya Subagja menggandeng tangan Sekar dan menuntunnya menuju mobil. Mereka lantas memilih menunggu di dalam mobil. Subagja tetap diam. Sesekali Sekar menatap lelaki yang baru 3 hari menjadi suaminya itu. Hingga tidak terasa bulir-bulir bening mulai berjatuhan membasahi pipinya. "Kang," Sekar mencoba membuka obrolan. "Iya, Neng," jawab Subagja dengan wajah sayu dihiasi senyuman kecil. "Sebenarnya apa yang aku tidak tahu tentang Akang? Apa yang Akang sembunyikan?" Subagja terdiam. Bahkan kali ini senyuman tidak tampak dari wajah tampannya. "Aku tidak tahu harus dari mana menceritakan semua ini, Neng." "Ceritakanlah, Kang." "Ini bukan waktu dan tempat yang pas. Akang mohon, jangan terlalu dalam dengan rasa curiga yang kini bersarang di hatimu. Tolong, Akang mencintaimu, Neng. Sungguh sangat mencintaimu. Akang tidak akan membiarkan apapun dan siapapun menyakitimu. Percayalah, cepat atau lambat, semuanya akan kamu ketahui, Neng. Tapi sekarang bukan saatnya." Subagja lantas memeluk erat tubuh Sekar. Air matanya kini mulai berjatuhan. Sekar tidak mampu berkata-kata ataupun menolak pelukan dari tubuh Subagja. Seketika, Sekar mencoba melepaskan dekapan tubuh Subagja. Setelah terlepas, lantas dia berkata, "Sudah, Kang. Tidak apa-apa jika kamu belum mau menceritakannya. Masih banyak hari yang akan kita lewati. Aku menunggumu di salah satu hari tersebut untuk menceritakan semuanya padaku, tanpa ada kebohongan sedikit pun." Sekar tersenyum sembari memegangi kedua pipi Subagja. Subagja pun segera meraih tangan Sekar dan menciumnya. "Terima kasih, Neng. Terima kasih sudah mau percaya padaku." Sekar tersenyum sembari mengangguk pelan. Kemudian dari kaca depan mobil, nampak Nyai Aminah keluar dari dalam rumah Ria Imas. Berjalan dengan sedikit tergesa-gesa menuju mobil di mana Sekar dan Subagja berada di dalamnya. Disusul seorang supir yang sedari tadi memilih menunggu di salah satu bangku di depan teras rumah Ria Imas. "Cepat, kita harus segera keluar dari perkebunan jati ini. Kan hari sudah mulai surup, Pamalih," ucap Nyai Aminah yang kini sudah duduk tepat di sebelah kursi pengemudi. Mobil dipacu sedemikian rupa, cepat namun dalam keadaan tetap terkontrol. Tinggal beberapa meter lagi, mereka akan keluar dari perkebunan jati dan akan memasuki perkebunan kelapa sawit. Bulu tengkuk Sekar seketika berdiri. Sebuah angin tiba-tiba terhembus pelan tepat di belakang lehernya. Sekar menoleh ke sana kemari, memperhatikan Subagja dan Nyai Aminah seperti tidak merasakan apapun. Lalu dia menatap kaca spion tengah mobil dan melihat sesosok wanita dengan sebuah jeratan tambang di lehernya, tengah melayang mengikuti laju mobil yang dia tumpangi. Mata sosok wanita itu membulat dan mulai mengeluarkan tetesan cairan merah kental. Sekar semakin ketakutan.
dan kedua matanya pun membulat. Keringat mulai bercucuran manakala Sekar menyadari bahwa bola mata sosok wanita itu ternyata hanya ada satu. Sekar memejamkan mata, berharap apa yang dia lihat barusan hanya sebuah halusinasi. Sekar memijat keningnya pelan, karena rasa sakit seketika merambat di kepalanya. Rasa panas mulai terasa di paha sebelah kanan Sekar. Dia memegangi dan mencari dari mana sumber panas tersebut. Ternyata kendit pemberian Ria Imas terasa sangat panas. Nyai Aminah melihat gelagat aneh menantunya, dan ia langsung menyadari bahwa sosok wanita itu kini tengah mencoba untuk menyakiti Sekar. "Neng, pakai kendit yang diberikan Ria Imas padamu," ditanya Nyai Aminah. Sekar mengangguk. Peluh sudah bercucuran di pelipis dan dahinya. Dengan sedikit tergesa-gesa, ia mengeluarkan kendit yang terus mengeluarkan rasa panas itu. Sekar memengganginya dan ragu apakah kendit itu tidak akan melukainya. "Pakailah, Neng. Setelah kamu pakai, hawa panas dari kendit itu akan hilang," ditanyai Aminah sekali lagi. Sekar pun memakainya. Benar apa yang dikatakan Nyai Aminah. Kendit itu tidak terasa panas lagi. Malah seluruh tubuhnya kini mulai terasa sejuk. Dan yang paling penting, sosok wanita mengerikan bermata satu itu tidak lagi menampakkan wujudnya. Sekar menghela napas panjang, mengisyaratkan perasaan lega. Nyai Aminah tersenyum. "Lebih baik kamu memakai itu setiap hari. Namun jika kamu tidak biasa pun tidak apa. Pakailah jika hendak keluar rumah atau kamu merasakan sosok setan perempuan itu akan mengganggumu." Sekar mengangguk dan terus memegangi Leontin di tengah-tengah kendit tersebut. Dia masih takut untuk melepaskan jimat pemberian Ria Imas itu. Hari sudah malam. Jam yang terdapat di depan dashboard mobil baru menunjukkan pukul jam 19 lewat. Namun begitu mobil memasuki gapura depan desa Rawabodas, seketika hawa berubah menjadi dingin. Seolah waktu memang sudah berada di tengah malam. Tidak ada satupun warga yang terlihat, meski hanya duduk bercengkrama di luar rumah mereka. Rumah-rumah di desa Rawabodas ini nampak sudah modern. Hanya ada beberapa rumah yang masih terbuat dari bilik anyaman bambu. Selebihnya, rumah-rumah tersebut berdiri kokot, terbuat dari bata merah. Sekar sungguh terkesima, karena tidak seperti di desa Kencana, desa tempat ia tinggal, yang mana hampir semua warganya terbuat dari bilik anyaman bambu. Namun suasana desa Kencana amat ceria dan berwarna. Mobil semakin masuk ke dalam desa Rawabodas, melewati beberapa kebun dan sawah yang teramat luas, hingga mobil berhenti di depan sebuah rumah berwarna coklat. Rumah yang cukup besar dengan beberapa ornamen khas Sunda. Yang paling mencolok adalah atap dari rumah tersebut. Atap rumah kokoh itu berbentuk suhunan julang, atau bentuk atap yang berbentuk seperti sikap burung sedang terbang mengepakkan sayap. Bentuk atap julang ngapak itu semakin menambah kesan gagah dari bangunan yang dinaunginya. Sekar turun dari mobil, dituntun oleh Subagja. Anak buahnya Nyai Aminah langsung menurunkan barang bawaan dan memasukkannya ke dalam sebuah kamar yang berada tepat di sebelah sekat antara ruang tamu dan ruang keluarga. Sementara Nyai Aminah sendiri sudah masuk ke dalam kamarnya yang berada di lantai 2. Sekar yang menginjakan kaki pertama kalinya di rumah tersebut nampak sangat kagum dengan desain dan furnitur yang berada di dalam rumah. Karena sebelum menikah, Nyai Aminah menolak tradisi ngolotan atau kunjungan pihak calon mempelai wanita ke rumah calon mempelai pria setelah prosesi lamaran. Dan selama ini juga, Sekar hanya mendengar Subagja dari katanya. Sebelum akhirnya, dia tahu bahwa ternyata Subagja adalah kakak kelasnya di universitas saat kuliah dulu. Awal mula Subagja menaruh hati padanya. Sekar mengekor di belakang punggung tegap Subagja. Namun kedua matanya masih tetap melihat ke sana kemari.
hingga sebuah ruangan di pojok sebuah lorong panjang yang menuju di dapur menarik perhatiannya. Ruangan dengan sebuah pintu kayu biasa dengan warna yang hampir memudar. Sementara pintu-pintu yang lain terbuat dari kayu jati yang teramat kokoh dengan warna coklat pekat yang mengkilap. Sekar mencoba untuk tidak memperdulikan pintu kayu tersebut. Dia pun menyusul Subagja yang sudah masuk ke dalam kamar. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.